berteriak minta tolong simpan saja. Bersikap baik dan menyerah. Jiang Ting, Sang Lingxi, kakak senior pertama sekte Lingsan. kau manfaatkan saat aku berlatih untuk diam-diam meracuniku. Benar-benar keji dan tak tahu malu. Sang Lingxi, kau sudah keracunan bubuk harmoni ekstremku. Kau harus melakukan aktivitas seksual yang intens dalam waktu setengah jam, atau meridianmu akan hancur, dan kau akan meledak dan mati. Kali ini, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Bahkan jika aku mati mengenaskan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau masih berani bicara besar. Film was translated and narrated by M Media. Dari mana anjing liar ini datang? Berani merusak perbuatan baik kakak MA. Aku pikir kau ingin mati. Adik kecil, dilihat dari bakatmu, kau cuma manusia biasa. Jiang Ting adalah murid inti sekte Xiao Yao. Dia sudah capai puncak pemurnian Qi. Cepatlah kabur. Jangan mengorbankan dirimu dengan sia-sia. Jadi dia cacat. Merangkak dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin akan kupikirkan untuk ampuni nyawamu. Yang paling kubenci, Lin Fen, adalah orang-orang cabul dan jahat. Kau, seorang manusia fana yang tidak berguna, yang bahkan tidak memiliki dantian, masih berani berteriak padaku. Dulu, saat aku kalahkan kultivator pembentukan fondasi lintas alam, kau mungkin bahkan tidak tahu di rahim mana kau menetas saat itu. Jiang Ting adalah jenius berbakat luar biasa. Dia bahkan tak perlu setengah jurus. Sebelum manusia biasa bernama Lin Feng ini terkoyak-koyak. Seperti yang kuduga, dia cacat. Saat kau menghunus pedangmu, sama sekali tidak ada fluktuasi energi spiritual. Hari ini akan kukirim kau ke mata air kuning. Satu pedang Xiao Yao. Ini sebenarnya satu pedang Xiao Yao. Ini terlalu mengerikan. Satu pedang Xiao Yao adalah jurus rahasia sekte pedang. Teknik pedang tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan kultivator tahap tengah pembentukan fondasi akan langsung terbunuh. Apalagi Lin Feng baru tahap awal kondensasi Qi. Kau pasti merasa takut sekarang kan? Bisa mati oleh pedang Shantingku. Bisa dianggap sebagai puncak hidupmu. Sekarang dantianku rusak, dan aku satu alam utama lebih rendah darinya. Kalau aku tak naikkan lagi level kultivasiku, aku khawatir akan sulit untuk menang. Mari kita pahami tebasan pembelah gunung sekali lagi. Aku ingin tahu, apakah itu masih akan efektif. Untung di hidup dulu aku latih jiwa bela diri senjata. Seorang dulu bergelar dari pedang Hautian. Keterampilan jiwa pedangku telah mencapai puncaknya. Kultivasi keterampilan pedang ini, dan kultivasi keterampilan jiwa pedang Hautian, sebagian besar serupa. Kalau begitu, ku pelajari lagi tebasan pembelah gunung. Bersinar di akar batang surgawi sekali. 7 bintang cemerlang mewujudkan cemara naga. Ini benar-benar berhasil. Aku kembali mudah tingkatkan tebasan pembelah gunung ke alam peringkat hitam tingkat menengah. Sepertinya kau, sampah ini, sudah ketakutan setengah mati oleh tekanan kuat dari satu pedang X Yao Yauku. Lin Feng, lari cepat. Tebasan pembelah gunung. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, kau benar-benar mengambil tebasan pemecah gunung tingkat menengah peringkat kuning, lalu naik ke tingkat menengah peringkat hitam. Bahkan seorang jenius super, sekuat kultivator tahap puncak pembentukan fondasi, tidak bisa melakukan itu. Kau, monster macam apa Film kau was ini? translated and narrated by M Media. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa yang kau lakukan? Lin Feng, aku telah diracuni oleh racun aneh. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Aku masih memiliki tanggung jawab penting. Aku tidak bisa mati. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan tubuhmu untuk mengeluarkan racun bagiku. Tidak. Dantianku rusak total. Aku tidak bisa menembus penyegelan kultivator fondasi menengah. Aku pernah menjadi dulu bergelar puncak. Tak kusangka aku jatuh serendah ini. Benar-benar dinodai oleh seorang wanita. Terlalu memalukan. Sama sekali tidak boleh ada yang tahu. Sekolah Lingshan. Seleksi murid resmi dimulai. Sekte Lingsan. Kudengar Kaisar Agung Abadi, yang pernah menaklukkan benua reruntuhan ilahi, Lin Shenzhou, berasal dari Sekte Lingsan. Tempat itu memiliki sumber daya kultivasi puncak terbaik di dunia.
Kebetulan aku punya tiket sekte. Dan bisa ikut seleksi murid. Sekte Yingsan. Aku, Lin Fen, telah tiba. Sekte Yingsan. Saudara, sudah berapa tahun kau datang? Aku ikut penilaian 7 tahun berturut-turut, dan belum lulus. Aku tidak percaya sekte Yingsan begitu kumuh. Bahkan tidak semegah salah satu sekte puncakku. Ketua-ketua. Semua murid, tenang. Aku adalah ketua-ketua. Bertanggung jawab atas penilaian seleksi ini. Tahap pertama penilaian rekrutmen murid adalah mengaktifkan gendang ilahi Xuanming. Kalian akan menyentuhnya satu persatu. Selama kalian bisa membuat gendang ilahi berbunyi, bakat kalian bisa diukur. Berikutnya, Li Xiwen, Sekte Xiaoyao. Bukankah itu Li Xion? The film was Konon dia murid terkuat translated generasi and ini. narrated Sangat by mungkin dia akan Media. menjadi kandidat untuk putra suci Lingshan. Benar-benar sangat berbakat. Melihat ke seluruh benua reruntuhan ilahi, yang mampu bunyikan genderang ilahi 5 kali. Juga sedikit dan jarang. Benar-benar keajaiban terkuat generasi ini. 5 bunyi gendang. Bakat tiada tara. Ini adalah tingkat putra suci semu. Sangat menakjubkan. Ya, aku adalah jenius terkuat di klanku. Untuk melatihku, klan mencurahkan semua harta bendanya. Tidak mungkin ada yang lebih kuat dariku. Orang sejati Tisa, kepala sekte Xiaoyao. Seperti yang kuduga dari orang yang kuincar, Xiwen mungkin di generasi ini sudah tak tertandingi selama dia mengikuti perjanjian dan bergabung dengan sekteku. Aku, orang sejati Tishan, akan terkenal seantero benua reruntuhan ilahi. Tetua. Aku ingin mencoba. Tunggu, Tetua Xuanji. aku menyelidiki dengan mata dharmaku. Kau bocah tidak punya fondasi. Dan tianmu menunjukkan tanda-tanda hancur. Sampah sepertimu. Menyentuh jenderang ilahi Xuanming hanyalah buang-buang waktu. Tetua-ketua, Usir dia. Tunggu. Reputasi sekte Lingshan yang agung dan berpengaruh. Bagaimana bisa begitu gegabah? Aku menempuh ribuan mil untuk mencari bimbingan. Bahkan genderang ilahi Xuanming. Kau tidak berani membiarku mengujinya sekali. bentahanmu tidak berguna. Sampar yang bahkan tidak memiliki dantian masih ingin berpartisipasi dalam seleksi. Usir dia. Tetua, tunggu. Bukankah ini kecantikan nomor 1 sekte Lingshan? Kakak senior Lingxi memiliki kecantikan tak tertandingi seperti itu. Dia benar-benar tak terjangkau. Konon murid tanah suci lain untuk melihat sekilas wajahnya bertarung sampai kepala mereka berdarah. Jadi dia adalah murid sekte Lingshan. Kau adalah satu-satunya penawar. Kita benar-benar sangat beruntung hari ini. Sejak zaman kuno, sekte Lingshan pilih murid atas titah leluhur. Selalu pakai suara genderang ilahi Xuanming. Bahkan jika seseorang memiliki tubuh fana, mereka tetap layak diberi kesempatan uji. Mengapa tidak membiarkannya mencoba, dan kemudian membuat penilaian? Baiklah, kalau begitu biarkan dia mencoba. Biarkan semua orang melihat. Sampah tetaplah sampah. Apa latar belakang bocah ini, agar bisa buat Lingxi terkesan, maju untuk memohon baginya. Dia benar-benar beruntung dengan wanita. Sialan. Kakak seperguruan Lingxi adalah wanita yang kuincar. Setelah kau gagal dalam seleksi, aku pasti akan memotong tangan dan kakimu. Ini cukup mirip dengan alat jiwa dari hidup lamaku di dulu. Ingin tahu bisakah kuandalkan ingatan hidup lamaku bisa mengaktifkan Xuanming ini? Apa yang kubilang? Bakat anak ini terlalu buruk. Jika genderang ilahi bisa berbunyi, maka aku terkutuk. Mamang, ini cukup mirip.
Dengan alat jiwa, di dunia agung dulu yang kugunakan, genderang ilahi Xuanming ini mengandung pola dao dari operasi dunia. Biar aku pakai caranya untuk mengoperasikan alat jiwa untuk mencobanya. Aku sudah memahaminya. Hanya ini kemampuan yang kau miliki. Semut sepertimu akan berhenti sampai di sini. Lima bunyi. Bagaimana ini mungkin? Orang yang sakit-sakitan. Bagaimana dia bisa ledakan potensi sehebat itu? Mungkinkah mata Dharma Kusalal? Aku habiskan beberapa harta roh tingkat tinggi untuk menempali Siwan. Baru lalu ia hampir bunyikan jenderang 5 kali. Tubuh fana biasa ini. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin? Padahal aku, Li Siwan, menghabiskan banyak bahan surgawi dan harta duniawi. Cuma berhasil 5 ketukan jenderang. Bagaimana mungkin kau, Sampan, bisa? Lihat cepat. Suara genderang sepertinya tidak berhenti. 6 bunyi. Tingkat putra ilahi. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Astaga, lihat. Genderang sudah berbunyi 8 kali. Layarnya akan retak. 8 bunyi. Ya ampun, 8 bunyi. Tingkat putra ilahi semu. Tingkat putra ilahi semu. Langit. Putra kuasi ilahi. Untuk bisa menjadi putra kuasi ilahi, kelak dia akan bersinar di Lingshan. Sudah berapa tahun sekte Lingshan kita tidak memiliki putra ilahi semu yang muncul. Tetua-ketua, badai macam apa yang belum pernah kita lihat? Kamu harus mengendalikan emosimu. Tidak mungkin. Kau sampah tanpa dasar. Benar-benar membuatnya berbunyi 8 kali. Ilusi. Pasti ilusi. Lihat. Genderang ilahi Xuanming belum berhenti. Mungkinkah suara genderang itu belum memudar? 9 dentingan. Dering ke-9. Dering ke-9 yang legendaris ini. Ini benar-benar luar biasa. Legenda mengatakan bahwa selama seleksi masuk, yang mampu dentingkan genderang ilahi 9 kali adalah Kaisar Agung Abadi dari 1000 tahun yang lalu, Lin Shenxiao. Kita akhirnya menunggu seseorang yang bisa merevitalisasi sekte Lingshan. Setiap cincin dari genderang ilahi Xuanming ini sebenarnya sesuai dengan sesuatu seperti 1 cincin jiwa. Lalu di atas 9 cincin jiwa, pasti ada cincin ke-10 yang mengarah ke alam ilahi. Lihat. Sepertinya ada bunyi gendang lain akan meletus. Apa? Dentingan ke-9 sudah, batas dari genderang ilahi Xuanming. Bagaimana bisa masih berdentang? Seperti yang kuduga. Biar kutunjukkan pada kalian semua, kekuatan sejati reinkarnasi Kaisar Agung dulu. Tidak mungkin. Itu. Dentingan ke-10. Menarik. Makhluk kuat lain telah muncul. Yang disebut dao mengikuti alam, bentuk berputar. Suara ke-10 ini mengandung operasi seluruh alam semesta. Pola dao agung. Mungkinkah bakatnya sudah melampaui ketua sekte? Mencapai tingkat putra dewa. Ya ampun. Lihat, lihat, lihat. Fluktuasi berwarna terus-menerus mengalir ke dalam tubuh pemuda ini. Gendang ilahi Xuanming sedang membantunya memurnikan tubuh fisiknya. Itu adalah genderang ilahi Xuanming. Mengenali tuannya, agar bahkan genderang ilahi Xuanming tunduk padanya. Master sekte Lingshan pun tak bisa melakukannya. Pemuda ini, bakatnya luar biasa. Ditetapkan sebagai putra ilahi sekte Lingshan. Seorang putra ilahi benar-benar telah muncul. Jika putra ilahi menjadi ketua sekte di masa depan, maka aku juga pasti akan diuntungkan dan terkenal selamanya. Aku terlihat pada pandangan pertama bahwa dia adalah seorang jenius tiada tara. Barusan, itu semua berkat aku yang menggunakan metode ejekan untuk memancing keluar semua bakatnya. Aku jijik. Sama sekali tidak tahu malu. Selama ratusan tahun,
Sekte Lingshanku di antara 3 sekte besar. Berada di peringkat terbawah. Sekarang setelah seorang putra dewa muncul, waktu untuk kebangkitan kita juga telah tiba. Aku benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Selamat atas pengangkatan sebagai putra ilahi Lingsan. Silakan ikut denganku untuk menemui ketua sekte. Tunggu sebentar. Dia, yang dantiannya hancur, sampah tanpa akar spiritual, tidak dapat mengaktifkan genderang ilahi Xuanming. Dia pasti menggunakan skema atau trik. Pasti itu adalah metode curang yang membuat genderang ilahi berbunyi. Kau bilang putra dewa curang. Bukti apa yang kau miliki? Bukti terbaik adalah dia dan aku bertanding hidup mati. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Kau sampan. Jika kau mengaku sekarang bahwa kau menggunakan metode curang untuk mengaktifkan genderang ilahi, aku akan mengampuni nyawamu. Tuan muda kaya sepertimu, yang hanya mengandalkan mereka yang dilindungi oleh kekuatan klan, sudah terlalu banyak kulihat. Li Xiwen sudah melangkah ke alam pembentukan fondasi awal, sementara putra ilahi masih seorang manusia biasa yang tak mampu padatkan dantian. Keduanya sama sekali tak di level yang sama. Ini tidak adil. Putra dewa belum memadatkan dantian. Bagaimana dia bisa bersaing? Siapa bilang mereka tidak bisa bersaing? Liu Lihang. Itu adalah orang sejati Tishar. Orang itu telah berkultivasi hingga alam Mahayana setengah langkah. Sejak sekte Lingshan didirikan, potensi putra ilahi tentu jauh melampaui murid biasa. Jika Lin Feng benar-benar terlihat seperti putra ilahi, bertarung melintasi level, itu jelas bukan masalah. Putra ilahi ingin mengalahkan Li Xiwen, itu sangat mustahil. Sepertinya putra dewa dalam bahaya kali ini. Sekarang biarkan aku, Li Xiwen, mencobanya untuk semua orang. Kekuatan sejati putra ilahi ini. Tak mungkin menang lawan peringkat lebih tinggi. Sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko. Bisa mati di bawah pisauku. Itu adalah kehormatan tertinggimu. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Putra ilahi sebenarnya mengambil tubuh fana. Menerima serangan dari tahap pembentukan fondasi. Orang ini berada di tahap awal pembentukan fondasi. Satu alam penuh lebih tinggi dariku. Terlebih lagi, tebasan pemecah gunungku. Hanya tahap pencapaian agung. Sulit memenangkan kompetisi. Aku tidak menyangka kau punya sedikit kekuatan. Bisa menahan 30% kekuatanku. Tapi uji coba sudah berakhir. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu bisa meledak dalam sekejap. Aura yang begitu kuat. Seluruh ruang bergetar. Anak ini tidak tahan. Hari ini Xiwen dengan mudah mengalahkan manusia biasa ini. Menggantikannya, kesempatan besar untuk menjadi putra ilahi. Xiwen, coba saja yang terbaik. Kehidupan lampauku di dunia dulu, berkultivasi dengan hati-hati hingga puncak. Tapi karena aku punya niat baik, pada akhirnya, aku dibunuh oleh pengkhianat. Sekarang terlahir kembali di sini. Setelah ini, aku akan membunuh dengan tegas, balas dendam. Aku ingin terus meningkatkan alamku. Pencerahan lain dari tebasan pemecah gunung. Apa kau pikir, tebasan pemecah gunung peringkat kuning bawah bisa mengalahkanku? Dengan tebasan selemah itu, bahkan tidak cukup untuk membersihkan gigiku. Sungguh, tidak mudah. Mencapai kondisi kesempurnaan, sangat bagus. Mencari mati, tebasan pemecah gunung yang kekanak-kanakan ini masih ingusan. Tebasan pemecah gunung. Bagaimana situasinya? Li Xiwen, dia terlempar oleh tebasan pemecah gunung. Benar-benar bisa mencapai alam pencapaian agung. Pencerahan cepat menuju kesempurnaan. Mungkinkah ini peningkatan pada teknik tempur dalam legenda? Mengapa ini momen lain? Mencapai keadaan sempurna. Bahkan jika itu adalah iblis yang sangat berbakat, dibutuhkan beberapa tahun The untuk film was menguasainya. translated and narrated by M Genderang Media. ilahi Xuanmin memang pilihan yang tepat. Aku bilang putra ilahi sangat berbakat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin.
Aku mulai berlatih di periode pembentukan fondasi. Teknik pedang Xuanji. Bagaimana mungkin aku bukan tandingannya? Teknik pedang peringkat kuning tingkat rendah. Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Begitu Siwen serius. Hanya satu jari. Bisa menghancurkannya sampai mati. Siwen, ketika kamu serius, kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku, Li Siwen, menjadi sampah yang serius. Aku akan membiarkanmu mati dengan layak. Perlindungan tubuh berlian. Kebal terhadap semua hukum. Buka segel. Li Siwen, demi mengalahkan putra ilahi, bahkan tak ragu membebani dantiannya berlebihan, memaksa teknik pedang terlarang hitam. Tebasan petir api merah. Keterampilan itu akan sementara memberinya kekuatan tahap pembentukan fondasi akhir. Tapi begitu skill terlarang digunakan, itu berarti menarik potensi diri secara berlebihan. Dalam tahun ini, alam kultivasi Li Siwen kemungkinan tidak akan maju sedikit pun. Meskipun bakat putra dewa luar biasa, alam kultivasi mereka masih terlalu jauh berbeda. Li Siwen paksa tingkatkan alamnya. Putra dewa mungkin saja jatuh di tempat kan? Sampang. Teknik pedangku secepat kilat. Pasti hampir membutakan mata anjingmu kan? Kau kini domba yang menunggu disembelih. Akan dipotong-potong olehku. Apa kau merasa takut? Tebasan petir api merahku sudah membuatmu berputar-putar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan mengampuni nyawamu. Katakan. Petir api merah. Dulu, aku juga olah keterampilan jiwa serupa. Katakan. Didapatkan melalui kecurangan. Katakan. Keterampilannya mirip keterampilan jiwa masa laluku. Biar ku gunakan ingatan kultivasiku untuk melihatnya. Meski tak sepenuhnya paham makna dalamnya, aku lihat celah di keterampilan pedangnya. Berhenti melawan. Siwen, sepertinya tebasan petirmu telah mencapai alam pencapaian agung. Manfaatkan momen ini. Cepat lakukan gerakanmu. Mati kau. Aku melihat celahnya. The film was translated and narrated Bagaimana by mungkin? media. Bahkan pada alam sekuat milikmu dan milikku. Tidak mungkin dalam sekejap. Untuk melihat kelemahan dalam tebasan petir. Putra ilahi menang. Dia berhasil mengalahkan Li Siwen. Putra dewa tak cuma patahkan jurus pedang hitam, namun hanya pakai jurus pengantar, tebasan pembelah gunung, untuk mengalahkan lawan lintas alam. Bakatnya benar-benar tak terduga. Siwen, cepat bangun. Bajingan. Beraninya kau melukai murid cadanganku. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Aku The bukan film was bajingan. translated and Namaku Lin narrated Feng. by media. Dia jelas yang terus menekanku. Namun kau berbalik dan ingin mengeksekusiku. Kalian terlahir sebagai manusia. Namun kalian tidak bertindak seperti manusia. Kau berani bilang orang tua ini bukan manusia. Anak muda, aku sarankan kau bersikap baik. Segalanya ada alasannya. Apa hakmu? Meskipun Lin Feng ini mulia sebagai putra ilahi, dia telah menimbun orang sejati Tishan. Aku khawatir hari-harinya di masa depan tak akan mudah. Orang sejati Tishan adalah sosok perkasa di tingkat Mahayana. Legenda mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh video pendek dunia. Unik ciptakan metode kultivasi tiada tara yang berdiri di antara tanah suci langit, serangan Tishan. Keterampilan ketergantungan misterius terus berubah dan sangat menipu. Dengan satu serangan andalan, cukup untuk buat kultivator Nastem Soul berubah menjadi abu dan asap. Karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan orang tua ini. Serangan Tishan. Kau menyergapku. Kau juga tidak bertindak manusiawi. Kau jelas yang mengatakan akan menyerang duluan. Menyergapku ini, orang tua berusia 1300 tahun. Apakah ini bisa diterima? Ini tidak baik. Anak muda, akan kukatakan padamu sekarang. Apa jadinya jika kau ganggu orang yang tak seharusnya? Yang akan menderita hanyalah dirimu sendiri. Orang sejati Tishan ini sebenarnya menggunakan alam Mahayana miliknya untuk menindas kultivator tahap dekondensasi. Terlalu tidak tahu malu. Berlututlah. Dia benar-benar bisa menahan tekanan orang sejati Tishan begitu lama. Sungguh luar biasa. Masih tidak berlutut dan memohon ampun. Kalau begitu matilah. Aku sudah mati sekali. Karena aku bisa hidup lagi. Aku, Lin Feng, takkan berlutut pada siapapun. Tak ada yang bisa buatku menunduk lagi. Aku
putraku Lin Feng. Kita harus melindungi jenius ini, Lin Feng. Lantang, Leluhur Hongxing. bakat putra ilahi buat leluhur terkejut. Salam, leluhur Hongxing. Salam, leluhur Hongxing. The film was Salam, translated leluhur and Hongxing. narrated by Media. Kau benar-benar berani menyerang putra ilahi. Apakah kau tidak menanggap aturan sekti insanku? Leluhur, murid ini tidak akan berani. Tapi bocah ini, Lin Feng dipilih oleh genderang ilahi Xuanming. Sebagai orang dengan bakat surgawi, dia sudah menjadi putra ilahi yang diakui. Kau berani menyinggung putra ilahi. Kejahatan apa ini? murid ini tahu kesalahanku. Kenapa kau tak cepat minta maaf sama putra ilahi? Maafkan aku. Putra ilahi yang terhormat, hamba rendah hati ini gagal kenali sosok hebat. Aku hanya ingin menguji sedikit dewa hati putra ilahi, dan tidak akan benar-benar menyakitimu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Skema apa yang direncanakan orang tua ini sekarang? Kalau begitu, ku hukum kau ke pavilion Linghua. Siram pupukan dan 3 hari. Baiklah. Aku sudah pandai menyiram dengan pupuk sejak kecil. Aku paling suka menyiram dengan pupuk. Lin Feng, ikut denganku menemui ketua sekte. Ya. Gua abadi sekte Lingshan. Lin Feng, hari ini kau telah menjadi putra ilahi, dan juga dari sekte Lingshanku. Ketua Li Taisu, kakak senior sekte Lingshan. Untuk capai puncak pemurnian Qi, apa hebatnya hanya 3.000 jin? Benar-benar tidak pernah melihat dunia. Itu milikku. Aku mendapatkan kartu nama Taisu. Senang sekali. Wajahmu yang arogan dan liar. Langkahmu yang anggun. Setiap hembusan napasmu menyerang langsung ke jiwaku. The film Kakak was seperguruan Taisu translated benar-benar and tampan. narrated by Apa semua Media. gadis itu gila? Bukankah ini Lin Feng? Siapa yang dicopot status putra ilahinya? Jati dia Lin Feng. Dia terlihat cukup biasa saja. Biasa saja, bahkan tak punya dantian. Sudah untung ketua sekte tidak mengusirnya dari alam suci Lingshan. Benar, Lin Feng. Apa kau tidak takut malu? Jika aku dicopot status putra ilahiku, aku tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun. Aku bisa bersaksi. Lin Feng memang menyerahkannya sendiri. Bakatnya tidak diragukan lagi. Aku tidak yakin tentang bakatnya, tapi bisa melepaskan status putra ilahi. Sudah cukup membuktikan bahwa otaknya pasti sudah ditendang keledai. Lin Feng, jika kau secara terbuka mengakui bahwa status putra ilahimu dicopot, sebagai pria, kau tetap kuhormati. Jika kau pikir kau hanya seorang idiot, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Kakak seperguruanku datang memilih senjata, bukan untuk ribut dengan wanita cerewet. Kurang ajar, siapa yang kau maki? Aku mengutukmu. Taisu, Kau bisa memanggilku apa saja. Beraninya kau menyebutku lemah. Aku tidak terima. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Apa itu tahap pemurnian Qi? Kekuatan penyelesaian agung dari alam ini. Aura yang sangat kuat. Tak heran, dia sudah mencapai alam penyelesaian agung pemurnian Qi. apakah ini benar-benar pendatang baru dengan 1 tahun kultivasi? Sangat kuat. Delapan 8.000, hanya sedikit lagi mencapai rekor uji kekuatan tertinggi cermin perunggu. 9.000 jin, bakat bawaan yang luar biasa. Benda ini jarang dimiliki murid pemurnian Qi. Belum capai dalam 10 tahun. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Taisu. Tidak lemah sama sekali. Taisu. Tidak lemah sama sekali. Sepertinya apa yang telah kutunjukkan, bakat superku, sudah membuat kalian terkejut. Bagaimana, Lin Feng? Kau sangat terkejut sekarang. Rahangmu hampir jatuh kan? Astaga. Itu dari benua legendaris. Senjata ilahi pamungkas. Legenda mengatakan,
Pangeran Kota Shabak menggunakannya saat membunuh Dewa Naga, senjata ilahi pamungkas. Legenda mengatakan, saat dia mengayunkan pedangnya, dia bisa menyapu 999 kultivator pemurnian Ki. Lin Feng, kau adalah putra ilahi setidaknya selama sehari. Kenapa tidak menunjukkan kekuatanmu untuk dilihat semua orang? Hari ini, saat bertanding dengan murid dari sekte Xiao Yao, nilai kekuatan yang dilepaskan Lin Feng seharusnya 7.000 jin. Jika, di depan semua orang, dia kalah dari Li Taisu, dia pasti akan diberi gelar putra ilahi terlemah dalam sejarah. Dia kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan selama ratusan tahun. Gurumu kultivasi selama 6 bulan, agar capai lapisan pertama seni pedang kekacauan. Tapi kau baru saja memulai. Kurasa kau bahkan belum memasuki tahap awal seni pedang kekacauan. Aku akan menunggu dan melihat saja. Untuk melihat lelukonmu, si sampah ini. Awalnya aku mau pilih senjata diam-diam, tapi kau bersikeras memaksaku. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu dan membuat gebrakan besar. Pukulan ini akan segera dilancarkan, namun aku masih tidak bisa merasakan energi spiritual yang dia kerahkan dengan bakat yang begitu buruk. Mungkin cermin perunggu diam saja. Kakak senior Taisu, kau salah. Dia bisa menciptakan genderang ilahi, berdering 10 kali, seorang putra ilahi. Kita harus percaya padanya. Bagaimana mungkin? Satu cemooh, lain puji untuk membunuh. Dua bajingan. Mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sesuai dugaan, cermin perunggu diam. Seorang putra ilahi yang bahkan tidak bisa mengukur nilai kekuatannya. Benar-benar lelukan besar bagi dunia. Ini buruk sekarang. Kakak senior kali ini jadi olok-olok selama 100 tahun. Itu juga cahaya kemasan. Aku ingin tahu berapa banyak nilai Ki. Tidak perlu panik. Meskipun itu cahaya kemasan, aku masih yakin akan kemenangan. Lagi pula, kekuatanku telah capai penyelesaian agung pemurnian Ki. 10.000. Apel, 10.000. Astaga. Rekor bola roh kura-kura hitam telah dipecahkan. Bakat macam apa ini? Terlalu menakjubkan. Berdasarkan pengukuran nilai Ki saat ini, Lin Feng hanya dalam 1 hari sudah mencapai tahap sempurna pemurnian Ki. Ini bakat nyata putra ilahi. Hanya 10.000. Jika itu aku di kehidupan lamaku, hanya bola roh kura-kura hitam, aku bisa hancurkan dia langsung. Kapan aku bisa pulihkan kekuatanku? Sialan, aku berkultivasi dengan rajin selama setahun. Rahasia konsumsi puluhan pil dewa pencerahan guru. Baru raih penyelesaian agung pemurnian Ki, aku tak sangka begitu cepat. Lin Feng baru berkultivasi sehari, akan rusak aku total. Senjata ilahi mulai mengenali tuannya. Senjata ilahi macam apa itu? Mungkinkah itu senjata ilahi? The film was translated Bagaimana and ini jati pedang narrated by karatan? M Media. Sebuah pedang patah, bahkan tidak terhitung sebagai tingkat rendah. Dasar sampah, kenapa tak ambil pedang ini? Dan cepat pergi ke area dapur di Gunung Ron, dan memotong daging. Meskipun pedang rusak ini terlihat seperti sepotong logam bekas, aku bisa samar-samar merasakan bahwa itu mengandung semacam energi spiritual. Pasti itu senjata ilahi kuno yang ditinggalkan. Pedang pembasmi naga pemusnah langit itu. Ya, kisah Kaisar Agung Abadi Lin Shenxiao Lalu bertuah Wang Hei. menggunakan pedang ini untuk berhasil memblokir Luo Iblis Purba yang ingin melahap 3 alam. Vincent ini. Meski dapat senjata dewa tertinggi ini, pedang pembasmi naga pemusnah langit, tapi pedang ini sudah patah selama perang kuno. Dan juga tertutup debu karena ternoda oleh darah Luo Iblis. Sampai sekarang, itu hanyalah sepotong logam bekas. Keberuntungan Lin Seng ini terlalu buruk, bukan? Dia benar-benar mendapatkan pedang pembasmi naga berdebu. Ketua canggih. Agar pedang pembasmi naga bersinar kembali, harus paham niat pedang Kaisar Agung Abadi. Perlu mengalihkan dantian dengan Ki memurnikan senjata dewa ini. Ini bagi Lin Feng yang dantiannya rusak patah. Benar-benar tidak mungkin. Ini seperti mendapatkan pengorek api. Pedang ini seharusnya tidak sederhana.
Selama aku bisa memurnikannya, itu akan tingkatkan alamku. Pedang ini bisa hadapi musuh kuat nanti, agar menutupi lemahnya dantianku. Apel. Mungkinkah dia akan memurnikan senjata di depan umum? Apel. Pemandangan ini sangat familiar. Mungkinkah dia bakal pencerahan lagi di tempat? Kita pernah melihatnya sebelumnya. Lin Feng tiba-tiba percerahkan soal seni pedang kekacauan. Tapi ini adalah niat pedang Kaisar Agung kuno. Melihat ke seluruh alam suci, tak ada yang mengerti makna sejatinya. Untuknya, yang baru di pemurnian Kei, mustahil. Lin Shen ini sedang memurnikan pedang pembasmi naga. Meskipun bakat anak ini luar biasa, bagaimana dia bisa begitu sombong sampai memurnikan di tempat pedang pembasmi naga Kaisar Agung kuno? Bahkan seseorang sekuat aku, Chang Ni, juga perlu mengandalkan memurnikannya dengan energi spiritual alam. Meskipun begitu, aku masih membutuhkan beberapa dikan untuk menambah alat sihir tingkat tinggi. Sia-sia aku dulu sangat menghargainya. Aku tidak menyangka sekarang, dia malah akan melepaskan posisi putra dewa. Padahal, saat masih pemurnian Ki, dia akan dengan sombongnya mulai memurnikan senjata dewa kuno. Ini hanyalah pamer. Sangat bodoh. Akhirnya, pemurnian selesai. The film was translated and narrated by M Media. Hanya pamer. Aku tidak bisa melihat energi spiritual apapun mengalir di pedang ini sama sekali. Bukankah itu hanya seonggok sampan? Jangan pikir cukup beberapa gerakan, kau sudah berhasil memurnikannya. Siapa yang ingin kau bodohi? Benar, aku rasa dia hanya pamer untuk hantu, mencoba membodohi hantu. Bahkan seorang pembentukan fondasi Ki juga penting untuk pemurnian senjata. Kau orang tak berguna tanpa dantian. Kau yakin bisa memurnikannya? Itu sama sekali tidak mungkin. Benar. Pedang ini sangat mungkin adalah senjata dewa tingkat atas. Lin Feng benar-benar berhasil memurnikannya. Benar sekali. Memurnikannya sampai level atas. Benar-benar layak dengan potensi putra dewa. Ya Tuhan. Apakah orang tua ini salah lihat? Bagaimana bisa Lin Feng ini begitu mudahnya memurnikan artefak dewa tingkat atas? Seperti yang diharapkan dari murid, yang aku, Xuanji, sukai. Aku sudah bilang sebelumnya, bakat Lin Feng mengguncang dunia. Memurnikan pedang pembasmi naga kuno. Bahkan bukan masalah. Aku cukup akurat dalam menilai orang, bukan? Aku benci, tak tahu malu. Sama sekali tak tahu malu. Jadi, barusan selama proses pemurnian, kesadaranku dan pedang pembunuh naga beresonansi satu sama lain. Pedang naga berubah jadi roh dan mengalir ke dalam tubuhku, membentuk bentuk dasar roh bela diri pedang. Itu juga menyebabkan tubuh fisikku untuk ditempa ulang sekali lagi. Memikirkan dia bisa hanya mengandalkan dia dan menempa senjata dewa, bahkan tokoh perkasa di atas alam Mahayana. Itu juga akan memakan waktu 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Tak disangka, putra dewa langgar aturan. Dalam sekejap mata, dia membuat senjata kuno dewa tertutup debu lama, memancarkan cahaya. Bakat yang benar-benar luar biasa. Sekte Insan kita punya harapan untuk bangkit. Astaga, mungkinkah ini bakatnya? Pemahaman yang luar biasa seperti itu terlalu menakutkan. Memurnikan senjata lewat niat sulit. Bahkan kultivator tahap inti emas, bakat hebat pun tak bisa melakukannya. Monster macam apa dia? Roh bela diri senjata jenis ini di dunia agung duluku bahkan tidak dianggap tingkat menengah. Sepertinya perlu pengalaman lebih. Temukan pedang suci yang lebih kuat dan kembangkan tubuh pedang dantian. Jika tidak, memperbaiki dantianku akan menjadi prospek yang jauh. Apel, meskipun dia menempa senjata dewa tingkat atas, dia sebenarnya terlihat masih belum terlalu puas. Tuntutannya pada dirinya sendiri terlalu ketat. Lin Feng, cepatlah dewasa dan jadilah Kaisar Agung. Alam suci Linshan menunggu bantuanmu.
Lin Fang yang paling tangguh. Adik perempuan. Lin Feng luar biasa. Maaf, kakak senior Tasu. Kau sudah ketinggalan zaman. Yang kami semua sukai sekarang adalah kakak senior Lin Feng. Tak heran adik perempuan menyukainya. Bahkan aku sedikit terkesan padanya. Santa telah tiba. Minggir, minggir. Wang Menglu, para saintis sekte Lingshan. Kakak senior, ini adalah murid tertua True Presentation, Wang Menglu, salah satu saintis dari Lingshan Secret Realm. Kepribadiannya sombong dan mendominasi. Dia selalu menindas kami sekte King He. Dia sangat menjijikkan. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Adik laki-lakinya, Li Siwen, dipermalukan oleh Lin Fan. Mengingat kesombongan Wang Menglu, dia pasti akan melumpuhkan Lin Fan. Wang Menglu sudah memasuki alam pembentukan fondasi akhir. Lin Fan hanya di tahap pemurnian Qi, kekuatan mereka sangat timpang. Lin Feng mungkin akan sial. Kau Lin Feng, Benar. kakakku Li Siwen. Pembentukan fondasi awal dengan bakat hebat. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang sepertimu? Sampah tahap pemurnian Qi. Santa ini selalu berbelas kasih. Merangkak saja di depan umum. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Nanti, saat kau lihat anggota sekte Xiao Yao kami bersujud dan membungkuk, aku mungkin akan melepaskanmu. Bagaimana? Wang Menglu, kamu sudah keterlaluan. Meskipun kamu seorang Santa, alam suci juga memiliki aturan sekte. Pavilion Suantian adalah tempat yang sakral, bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Lingxi, kau benar-benar berani melindungi sampah yang bahkan tidak memiliki dantian. Apakah otakmu ditendang keledai? Lin Feng memiliki bakat seorang putra ilahi. Dia adalah dari sekte Lingshanku, jenius langka dalam seabad. Karakternya mulia. Dan meskipun kamu seorang Santa, tetapi terlepas dari bakat atau kebajikan, dibandingkan dengan Lin Feng, kamu terlalu jauh tertinggal. Aku dari sekte Lingshan, seorang Santa dengan bakat yang sangat tinggi. Aku sedang berbicara denganmu, dan kau benar-benar berpikir kau istimewa. Jika kau punya sesuatu, hadapi aku. Kau ini makhluk macam apa? Kau berani berbicara padaku seperti ini, tanpa posisi putra ilahi. Kau hanyalah seorang lumpuh. Santa ini cukup melambaikan lengan dan menghancurkanmu jati debu. Benar-benar seorang femme fatale. Wang Menglu berada pada tahap akhir pembentukan fondasi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak senior, demi seorang wanita, bersikeras mencari masalah untuk dirinya sendiri. Santa, baru saja ketika aku berlatih dengannya di jalan, nilai kekuatannya setidaknya 7.000 jin. Kau takut hanya dengan kekuatan sekecil ini? Bagaimana sekte Xiao Yao bisa menghasilkan? Kalian berdua pengecut. Seekor semut rendahan berani menghina Santa ini. Lingxi, aku ingin menunjukkan padamu bagaimana aku akan mengambil si lumpuh ini dan menggosoknya ke tanah. Karena kau terus menggangguku, maka aku akan menerima tantanganmu. Seorang lumpuh tahap pemurnian Qi, aku bisa menginjakmu sampai mati dengan satu kaki. Memastikan kau tidak akan pedang akan melemah. Oleh karena itu, ucapan absurd kakak senior tadi sebenarnya dimaksudkan untuk mengguncang hati Dao Wang Menglu. Kakak senior memang banyak akal dan cerdas. Saya melihat Wang Menglu telah kehabisan triknya. Ceritanya dibuat begitu realistis. The film was translated and narrated Enam by indramu M tak murni, Media. hati Dao-mu tak teguh. Jalan mencapai Dao dan menjadi suci, kemungkinan panjang dan sulit. Lin Feng, aku, Wang Menglu, kalah dalam keterampilan. Aku rela mengakui kekalahan. Nona, buanglah formalitas. Kita berdua adalah murid sekte Lingshan. Mengapa begitu keras satu sama lain? Aku berharap di masa depan, kita bisa saling menyemangati dan segera memverifikasi Dao Agung. Adik junior, kakak senior Lingxi, ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku, Wang Menglu, akan menemanimu dan mengikutimu sampai kau mencapai Dao Agung. Bagaimana menurutmu? Aku tidak salah dengarkan. Dia adalah milik sekte Lingshan. Sentes paling arogan itu diperebutkan murid 4 sekte besar. Wang Menglu sebenarnya akan menjadi pengejar Lin Feng. Tidak, terima kasih. Kualifikasiku masih dangkal. Kau belum memenuhi syarat untuk mengikutiku. Aku pernah bersumpah, siapapun yang kalahkan aku dalam pertandingan, aku akan mengikutinya sampai mati. Tapi aku punya satu syarat. Bicaralah dengan bebas. Di masa depan, ketika kultivasiku mencapai alam tertentu, aku ingin bertanding lagi denganmu. Jika aku menang, kamu akan menjadi pengikut Wang Menglu. Itu agak menarik. Aku setuju. Sekte Xiao Yao.
Guru, ini pasti kabar baik. Sepertinya Lin Feng telah dicabik jadi 10.000 keping oleh saintis. Tidak, Lin Feng tidak hanya menjadikan saintis sebagai pengikutnya, dia juga dapat senjata ilahi kuno. Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Apa? Pedang pembunuh naga pemusnah surga. Itu adalah artefak suki sekte LENGSHNQ. Jika kita merebut pedang ini, kita pasti akan memulihkan reputasi sekte Xiao Yaoko. Sudah waktunya membiarkan bocah itu menyaksikan kekuatan alam Mahayana dan kekuatannya yang menakutkan. The film was translated Sekte and King Heng. narrated by M Media. Murid, dantian bawaanmu rusak total. Bahkan jika berkultivasi dengan Fuse Blade Art, setidaknya butuh 50 tahun untuk memperbaiki dantianmu karena punya hubungan dan takdir agung dengan Sangat kuat. Aku akhirnya menembus ke Mahayana dan memasuki alam melintasi kesengsaraan. Orang tua ini bertahun-tahun pahit berkultivasi, namun tidak pernah menembus. Hari ini aku beruntung dibimbing Master. Ini benar-benar keberuntungan besarku. Master ada di atas. Terimalah The sujud film murid was ini. translated Mulai sekarang, and narrated by M Aku Media. hanya akan mematuhi perintah Master. kakak senior benar-benar tak terduga. Hanya dengan mengajarkan beberapa mantra, dia menaklukkan sosok yang perkasa. Ini terlalu menentang surga. Nyaris saja, kalau bukan karena ingatan hidup lamaku, inti pedang saya benar-benar tidak akan bisa dipertahankan. Saya rasa lebih baik melupakannya. Saya, Lin Feng, tidak menerima murid dengan bakat tumpul. Anda harus pergi. Baiklah, aku akan mendengarkan Master. Kamu seperti orang tua keduaku. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi muridmu. Bahkan menjadi murid luar pun tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Adik junior. Tidak. Adik junior barusan karena penekanan orang-orang sejati Tisan mengacaukan meridiannya. Titik dan Song adik junior rusak. Yen dan Yangnya tidak seimbang. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, adik junior mungkin dalam bahaya kehilangan nyawanya. Tidak, adik junior. Dengan pakaian yang menghalangi, tak bisa salurkan energi spiritual yang murni padamu. Kakak senior. Kalau begitu lepaskan semua pakaianku. Mohon maafkan saya, adik junior. Adik junior. Apakah Anda merasakan arus hangat? Kakak senior. Tapi saya masih sangat kedinginan. Tidak. Saya sedang mengedarkan energi. Begitu saya bergerak, akan ada risiko pembalikan meridian. Kakak senior. Itu salah saya sebelumnya. Kakak senior. Saya menyukai Anda. Adik junior, ini adalah saat yang kritis. Anda sama sekali tidak boleh bergerak. Kakak senior, Anda sudah bangun. Ini adalah kaldu tulang yang saya rebus khusus. Menggunakan ratusan jenis cambuk roh binatang abadi untuk membuatnya. Ini bisa mengisi kembali energi vital Anda. Anda harus mencobanya dulu. Adik junior. Tadi malam, kami. Tadi malam, The film was translated Tadi malam and adalah rahasia narrated kita. by M Media. kakak senior, Anda harus merahasiakannya. Adik junior. Lin Feng, kenapa kamu di sini?
Orang-orang dari Sekte Wuji telah tiba, bersiap untuk mengadakan kompetisi murid dengan Sekte Lingshan kita. Ketua mengutusku untuk memberitahumu, semua murid harus berpartisipasi. Baiklah. Kalau begitu saya akan menghadapi mereka. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Menurut aturan, kamu saat ini adalah murid pemula. Kau tak layak ikut kompetisi. Turnamen akbar. Bukankah ini rekan Taoist King He? Sunju, Tetua Sekte Wuji. Kompetisi akan segera dimulai. Pada saat itu, murid Sekte Lingshanmu, Deng Xianbin, murid Sekte Wuji. setelah dikalahkan telak oleh murid-muridku, jangan menangis dan merengek. Aku hanya takut murid-muridmu, juga seperti dirimu dulu. Dipukuli sampai kencing di celana. Bahkan tidak bisa menarik celanamu. Itu akan menjadi lelucon. Kau. Aku memberitahumu. Jika bukan karena aku saat itu, cepat atau lambat, akan kuselesaikan ini denganmu. Berniat tanpa tubuh pedang lewat kesempatan ini. Tapi saya justru tidak bisa masuk arena. Lin Feng tidak apa-apa. Meskipun levelmu saat ini belum cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tapi bakatmu sudah luar biasa di Sekte Lingshan. Jika kamu berpartisipasi lagi tahun depan, kamu pasti akan bersinar terang. Terima kasih, kakak senior, atas kenyamanan Anda. Hari ini, Sekte Wuji telah menempuh ribuan mil. Datang untuk sparring dan tukar ilmu. Aku harap semua murid akan menghargai kesempatan untuk berlatih tanding ini. Aku mengumumkan, kompetisi resmi dimulai. Bisa berlatih tanding dengan The film Sekte was Wuji, translated Deng Xianbin yang and peringkat teratas. narrated by M Media. Aku khawatir untuk sampah sepertimu. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupmu. Siapa yang kau sebut sampah? Nona muda, aku tidak menargetkanmu, maksudku. Semua yang hadir adalah sampah. Terlalu sombong. Hari ini, aku, Sainte Sekte Lingshan, akan memberimu pelajaran. Karena kau mau permalukan diri sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pedang bintang berujung 6-ku bisa membunuh tanpa jejak. Sebaiknya kau membawa peti mati. Biar mayatmu tak tergeletak di gurun. Aku tidak menyangka kata-kata ini keluar dari mulut seorang yang lemah. Sungguh menggelikan. Monster macam apa ini? Energi spiritualku benar-benar ditekan olehnya. Pedang bintang 6 melesat bak pelangi. Secepat kilat. Murid-murid dari alam yang sama tidak dapat menahannya. Anak ini dengan ringan mengangkat 2 jari dan menahan serangan pedang ini. Kekuatannya mengerikan. Awalnya aku tidak ingin mengganggumu, tapi kau bersikeras memaksaku untuk bertindak. Tak berdaya menghadapi gadis bodoh sepertimu. Beraninya kau meremehkanku. King He, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi kekuatan naga jahat ini sudah mencapai alam abadi surgawi. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika ketua sekte keluar dari penasingan, aku khawatir dia tidak akan menjadi tandingannya. Ini juga merupakan tindakan terakhir. Ketua, Sekte Lingshan kami sekte lurus dan terkenal. Jika masalah mengorbankan seorang murid sekte kepada naga jahat tersebar, sekte kita pasti kehilangan prestis dan sulit menempatkan diri di benua runtuhan ilahi nanti. Benar, kakak senior adalah putra ilahi dari Sekte Lingshan. Dan, terlebih lagi, harapan sekte. Kita tak bisa berkompromi dengan naga jahat. Apa yang kau tahu? Bagaimana kalian bisa menginterupsi diskusi tetua? Kalian sekelompok domba hitam. Demi Lin Fen belaka. Apakah kalian akan meninggalkan seluruh sekte? Di dantian saya, retakan pada bilah pedang semakin banyak. Para tetua yang terhormat, saat ini, sekte kita berada di persimpangan kritis hidup dan mati. Semua murid harus siap untuk mengorbankan diri kapan saja. Pengorbanan individu demi kebaikan bersama. Sebagai mantan putra ilahe, Lin Fen, pada saat ini, dia seharusnya maju dan memberi contoh. Bukankah begitu? Benar, bagus sekali. Memang ada kebenaran dalam kata-kata ini. Logika dan ajaran sesat macam apa ini? Mengorbankan kakak senior. Ini bukti Sekte Lingshan kita tidak kompeten. Li Siwen,
Aku rasa kau punya niat jahat. Kau ingin mencelakai kakak seperguruanku. Ya, Li Siwen. Apa sebenarnya niatmu? Penjaga, tangkap para pengkhianat ini untukku. Hanya seorang murid inti biasa. Namun kau berani membuat masalah. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Aku memegang token Master Sekte. Token itu mewakili Master Sekte. Mengapa kalian tidak membungkuk? Salam, Ketua Sekte. Kenapa token ketua sekte ada padanya? Token ini kucuri saat Master Sekte sedang menyepi. Seperti yang diharapkan, itu berguna. Guru, pasti ada yang aneh dengan token ini. Mengapa kami harus berlutut? Ini aturan besi sekte Lingshan sejak 1000 tahun lalu. Pemegang token ini bisa memerintah sekte. Bangun. Terima kasih, Ketua Sekte. Terima kasih, Ketua Sekte. Kau benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Kau hanya harus memihak pada si lemah yang menjadi putra ilahi melalui tipuan. Dulu saat kompetisi, jika aku tidak ceroboh dan lalai, dia pasti sudah kupukuli sampai mati sejak lama. Kakak seperguruanku berbakat luar biasa. Bagaimana mungkin orang hina sepertimu bisa dibandingkan? Gadis bau, tunggu sampai si lemah itu muncul. Akan kubiarkan kau melihat sendiri. Tak mungkin kutunggangi seperti binatang biasa. Penjaga, eksekusi para pengecut ini di tempat. Gantung mayat mereka di puncak sekte. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kau membawa bencana bagi sekte. Murid-murid sekte kita yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tangan naga jahat itu. Namun kau tetap berdiri di sini. Sak benar. Tidak tahu malu. Lin Feng, kau adalah murid dari sekte Lingshan. Tapi bencana ini disebabkan olehmu. Jika ingin menghentikan korban tak bersalah, satu-satunya cara kita adalah mengirimmu keluar. Ya, Lin Feng. Naga Asuri kekacauan itu licik secara alami. Apakah Anda pikir mengirim saya bisa menjamin keamanan sekte? Tugas mendesak sekarang adalah agar semua orang bersatu dan melawan naga jahat itu bersama. Kau pembawa sial. Kau telah merugikan sekte seperti ini. Dan kau masih berbicara omong kosong. Aku malu padamu, Lin Feng. Jika kau takut mati, katakan saja. Jangan bertele-tele di sini. Lin Feng ini tak lagi takut hidup dan mati. Saya hanya mengingatkan semua orang agar tak terperangkap skema penjahat itu. Menurutku kau, si lemah ini hanya mencoba mengulur waktu. Penjaga, eksekusi si lemah ini di tempat untukku. Kirim mayatnya ke naga jahat itu. Tidak mungkin Lin Feng tidak butuh setengah jam untuk menyempurnakan tubuh pedang abadi tertinggi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku memegang token Master Sekte. Lin Feng, kau selamat. Kau berani menentang sekte? Benarkah begitu? Lin Feng, bahkan jika kau memiliki kemampuan setinggi langit di hadapan Master Sekte, kau hanyalah seekor semut. Lin Feng, token Master Sekte ini adalah benda suci yang sakral. Jika kau berani melawan sedikit pun, kau menentang seluruh sekte. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Murid pemberontak, beraninya kau tidak menghormati guruku. Mengapa Tieshan memanggil Lin Feng guru? Sebelumnya, dia dibimbing kakak seperguruan. Orang sejati Tieshan menembus alamnya. Jadi dia ingin kakak seperguruan jadi gurunya. Juga selamat, guru, mulai sekarang. Anda punya satu cucu murid lagi. Guru, muridmu terlambat. Jangan asal panggil siapapun mastermu. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Sejak kau membuat akar spiritualku kokoh, kau adalah guruku. Murid pemberontak, cepatlah minta maaf pada leluhur bela diri. Orang tua bangka, Tieshan, kau berani memukulku. Aku memukulmu. Hari ini, aku akan datang untuk sekte Xiao Yao, untuk membersihkan sekte. Aku memegang token ketua sekte. Beranikah kau menentang sekte? Kenapa kau tidak cepat berlutut? Orang tua bangka, bukankah kau tadi cukup sombong dan angkuh? Ayolah. Hari ini, aku akan membuat kalian para pengkhianat terkubur bersama sampah ini. Ini adalah tanda naga Asuri kekacauan. Saya bilang, bagaimana bisa Anda tiba-tiba begitu terang-terangan? Jadi Anda adalah pengkhianat yang menghasut sekte itu. Tato naga hitam. Li Siwen, bagaimana bisa sekte Xiao Yaoku menghasilkan sampah sepertimu? Cara yang cerdik untuk mengalihkan kesalahan. Kau pengkhianat yang melukai sesama murid. Kita hampir saja tertipu oleh tipuanmu. Li Siwen, jika bukan karena Lin Feng, robek topenmu, buktikan dia tidak bersalah.
Kami pasti sudah dituduh secara salah. Hari ini aku akan melucuti tulang abadimu, memutus akar spiritualmu, dan melarangmu berkultivasi selamanya. Para tetua yang terhormat, itu semua karena naga jahat itu mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, para tetua. Lin Feng, bukankah kau putra ilahi? Mohonlah pada mereka. Beri aku kesempatan. Aku pasti akan menjadi orang baik. Beri aku kesempatan. Aku akan membalas budi Sekte Lingshan. Lin Feng. Di dunia kultivasi, ada berbagai macam eliksir. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. The film was translated and narrated by M Media. Tidak bagus. Formasi telah hancur. Ini sekumpulan semut. Beraninya kau halangiku pakai sihir rendah. Aku akan menembus susunan sihirmu. Ini seperti menusuk kertas jendela. Begitu mudah. Sekte Lingshan sungguh tidak punya siapa-siapa yang bisa bertarung. Apakah Anda baik-baik saja? Kekuatan naga jahat ini luar biasa. Aku takut walau Kaisar Agung Abadi Lin Jinxiao hadir. Dia tidak akan menjadi tandingannya. Murid, segera bawa kakak dan adikmu pergi lebih dulu. Tidak. Saya ingin membunuhnya sendiri. Aku janji akan belas Sekte Lingshan sampai mati. Teman lama, kita bertemu lagi. Kau benar-benar punya kehidupan yang sulit. Setelah berubah menjadi abu dan asap, kau mengandalkan jiwamu yang kuat dan hidup kembali. Tapi sekarang, kau cuma debu di tahap pembentukan fondasi. Aku cukup keluarkan sedikit tenaga, dan aku bisa meledakkanmu menjadi debu. Sebelumnya, di dunia agung dulu, saya dirugikan oleh Anda. Untungnya, surga memberi saya kesempatan lain. Kali ini, saya harus mengajari dengan benar. Anda, binatang ini, sebuah pelajaran. Lin Feng, di masa lalu, aku ambil posisi ilahimu. Tapi aku tidak pernah bisa mencapai Dao Agung. Suatu hari, aku tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwamu yang kuat telah melayang ke benua ini. Hanya dengan membunuhmu lagi dan merebut jiwamu, aku bisa menembus tabu terakhir. Binatang. Mencapai Dao Agung bergantung pada menyelamatkan makhluk-makhluk dari 3 alam dan belas kasih yang timbul darinya. Bukan pada pembantaian seperti milik Anda. Belas kasihan. Kalau begitu berlututlah. Doa yang tulus mungkin selamatkan hidupmu. Mati. Murid, Ya ampun, ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan alam abadi langit? Hanya dengan menggerakkan jari, dia bisa memutar langit dan bumi. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, Lin Feng hanya lalat capung menggoyang pohon. Aku khawatir, dia bahkan belum mendekatinya sebelum terguncang menjadi debu oleh fluktuasi energi spiritual. melihatnya seperti ini, kakak senior benar-benar dalam bahaya besar. Lin Feng, seekor semut tidak bisa menjatuhkan gajah. Kau seharusnya patuh menghancurkan kultivasimu dan berikan jiwamu padaku. Mungkin saja, aku bisa meninggalkan mereka dengan mayat utuh. Saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Bebek mati dengan paruh keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jarak antara kau dan aku seperti dipisahkan oleh beberapa kekosongan. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Delusi. Tekanan yang begitu mendominasi, rasanya langit dan bumi bergetar dan terdistorsi. Serangan ini bisa hancurkan kultivator tubuh. Di tahap inkarnasi, Guru, apakah aku baru saja bergabung dengan sektemu hanya untuk mengantarmu pergi pada akhirnya? Semakin lama semakin menarik. Aku pikir dengan menekan alamku, dengan mudah, aku bisa hancurkanmu jadi debu. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkanmu. Apa? Saya baru saja melepaskan kekuatan penuh dari tubuh pedang abadi tertinggi. Dia masih hanya menekan alamnya. Penekanan kekuatan spiritual yang begitu kuat, kepalaku hampir pecah. Lin Feng, kakak seperguruan, murid.
Lin Feng kini bersatu dengan pedang pembunuh naga. Sekarang setelah tubuh pedang hancur, itu berarti gantiannya rusak parah. Aku takut dia tidak akan hidup lama. Guru, aku akan melawanmu sampai mati. Guru, bisakah kalian butiran debu berhenti gelisah? Lin Feng, kau masih hanya lumpur dari selokan bau. Ditakdirkan untuk tidak berguna. Mengapa tidak? Berikan jiwamu padaku. Untuk membantuku mencapai jalan agung. Adik junior, cepat pergi. Jangan pedulikan saya. Cepat pergi. Jangan sakiti kakak seperguruanku. Cepat pergi. Yingqi berjanji jaga kakak seperguruanku. Lin Feng, kau sangat setia pada cinta. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Ini salah kakak seperguruan. Aku mencelakakanmu. Adik seperguruan. Melihat kau memohon padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Lin Feng, dulu, kau adalah dulu Kaisar Agung. Di kehidupan ini, kau menangis karena cinta. Benar-benar memalukan. Di antara segudang kata di dunia, hanya kata cinta yang paling mematikan. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali. Seperti yang diharapkan, kau tahu yang terbaik, mengetahui bahwa berjuang itu sia-sia. Menunggu kematian adalah pilihan terbaikmu. Ribuan derita, 100 hayat penuh luka. Abadi dan fana. Dalam sekejap mata, memasuki dunia fana. Orang-orang tiada, nafsu kosong. Lihatlah langit dan bumi. Lihatlah diri sendiri. Lihatlah makhluk hidup. Apel, kau benar-benar mengkultivasi. Niat pedang tak terukur, segalanya bisa jadi pedang. Mustahil. Aku sudah menghancurkan dantiannya. Dia sudah diambang kematian. Bagaimana dia mengkultivasi niat pedang tak terukur? Benar-benar The mustahil. film was translated Aku pasti and berhalusinasi. narrated by M. Mengkultivasi Media. niat pedang tak terukur. Harus merasakan segalanya di langit dan bumi. Dan mencapai jalan agung. Kau, hanya seorang, semut terjebak dalam derita cinta. Bagaimana mereka ditempa? Memverifikasi Dao Agun, bukan hanya memutus nafsu, setelah memahami batin setiap makhluk di bawah langit. Yang melahirkan rasa kasih sayang. Pola Dao yang terkandung di dalam alam semesta. Juga tidak hanya memegang niat Sin yang dingin. Tetapi cinta yang dipenuhi welas asih. Bermain misterius. Kini juga, kau lenyap jadi abu. Satu tebasan. Buisu. Lin Feng, Lin Feng, jangan senang terlalu cepat. Aku ceroboh barusan. Yang baru saja kau kalahkan hanyalah salah satu proyeksiku. Aku akan kembali. Aku harus mengambil jiwamu. Jiwa ilahi Yingqi sudah melayang ke Sungai Bintang. Keberadaannya tidak diketahui. Sulit dibangkitkan meski berhasil ditemukan. Dikatakan bahwa di benua reruntuhan ilahi, di alam lain, di tempat itu, ada cara membangkitkannya. Aku tetap harus pergi dan mencoba.
guru dan kakak seperguruan Lingxi. Aku serahkan mereka padamu untuk diurus. Guru, mohon tenang. Kami akan merindukanmu. Lin Feng, aku dengar benua di dimensi lain telah mengumpulkan banyak binatang iblis jahat. Kau harus ekstra hati-hati. Tenang saja, kakak seperguruan Lingxi. Aku pergi.